Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gunawansa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai e-learning. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ujian online. Ujian online hanya digunakan untuk ujian saja, sedangkan e-learning di kita digunakan untuk banyak hal. Guru bisa mengupload materi, memberikan tugas, siswa bisa upload tugas, kemudian bisa kuis, bisa ada forum diskusi, bisa untuk chatting, bisa juga untuk conference. Jadi banyak fitur di e-learning ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara mengakses e-learning. Videonya kita bagi-bagi, potong-potong ya, biar tidak terlalu panjang. Jadi pada kesempatan ini hanya untuk mengakses e-learning saja. Saya akan memperkenalkan cara mengakses e-learning, kemudian beberapa fitur yang ada di e-learning yang nanti akan sering diakses oleh siswa. Oke, setelah Anda mendapatkan alamat e-learning, alamat websitenya, username dan password, Anda bisa mulai mengetikkan alamat e-learning di browser masing-masing. Nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Tampilannya sederhana, ringan ya, karena tidak terlalu banyak gambar, jadi tidak memakan banyak bandwidth. Hal yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah mengganti bahasa pengantar. Ada dua pilihan, mau Indonesia atau mau bahasa Inggris. Saran saya bahasa Inggris, karena ada beberapa kata-kata dalam komputer kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasanya jadi agak aneh ya artinya. Tapi terserah, pilihan ada di Anda. Kalau mau milih bahasa Indonesia silakan, mau Inggris silakan. Hal kedua, setelah mengakses bahasa, Anda bisa login. Di kanan atas ada tombol login. Anda bisa klik tombol login. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan untuk mengetikkan username dan passwordnya. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Username dan password yang sudah Anda dapatkan dari web kelas, masukkan di kolom masing-masing. Username, masukkan di kolom username. Password juga sama, masukkan di kolom password. Nah, satu hal yang harus jadi perhatian, username dan password dalam sistem ini bersifat case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil pengaruh. Kalau username-nya kita misalkan hurufnya kecil, contoh seperti yang ada di bawah, usernya itu kan P1 kecil ya. Kalau kita masukkan dengan jadi P besar, nanti error pasti. Sama password juga seperti itu. Kalau hurufnya, contoh di sana A dan K-nya itu huruf besar, berarti harus sesuai seperti itu. Kalau kita ketik semuanya pakai huruf kecil, tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Oke. Nah, untuk password nanti setelah Anda masuk, hal yang pertama saya sarankan adalah ganti password. Ketentuan password di sistem kita, dia harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus, seperti contoh itu, #ASEP-KASEP 2020 ya. Nah, semuanya lengkap. Karakter khusus tuh contohnya hashtag, tanda dolar ya, bintang, tanda dan gitu ya, dan seterusnya. Jadi harus ada salah satu, mau disimpan di depan atau di belakang, itu terserah. Satu hal yang perlu diingat saat mengganti password, jangan lupa ya. Karena banyak biasanya sekarang diganti, pas mau login lagi, udah lupa lagi gitu ya. Ya, jadi silahkan gimana caranya tidak lupa.
Setelah login, kalau sukses nanti akan tampil seperti ini. Kalau baru pertama, ada previous, next ya, enter. Nah, kalau Anda mau melihat fitur-fitur lewat program, klik next. Nanti akan dipandu oleh program. Fitur ini namanya apa, fitur ini namanya apa. Kalau Anda mau cepat, tinggal pilih enter. Klik aja itu, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, hal yang pertama yang bisa Anda lihat nanti adalah mapel. Nah, seperti yang ada di dalam kotak, itu adalah mapel yang Anda miliki. Ya. Sebagai gambaran sedikit, angka 9 yang di ujung itu kelas. Kemudian P1 yang di depan tuh kode sekolah. Nah, mapelnya itu yang di tengah, TIK, IPA, Bahasa Indonesia itu ya. Jadi nanti kalau Anda mau masuk atau sudah masuk, nah, Anda perhatikan baik-baik aja kode itu. Misalkan mau mengakses yang bahasa Sunda, nah tinggal yang P1 B Sunda 9 gitu ya. Oke, untuk mengaksesnya tinggal diklik kodenya, nanti akan keluar isi dari mapel itu apa yang sudah diupload oleh guru mapelnya. Contoh ini. Kita lihat di sini berarti guru sudah memasukkan topik 1, latihan 1.1 dan seterusnya itu ya. Berarti guru di sini ngasih tugas. Guru bisa ngasih tugas ya. Banyak hal nanti yang bisa dilakukan, tidak hanya tugas. Kalau dalam kasus ini topik 1 berarti pertemuan 1, topik 2 pertemuan 2, topik 3 pertemuan 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti di e-learning kita tadi seperti yang saya sampaikan, guru bisa mengupload tugas dan seterusnya, materi dan seterusnya. Nah, di pojok ini nanti ada kotak kecil. Kalau Anda sudah melihat tugas ya atau materi atau mungkin yang lainnya, pokoknya Anda sudah mengakses materi hari ini, Anda bisa checklist kotak kecil ini. Tinggal diklik kotak ini, nanti akan ada muncul tanda checklist. Itu menandakan bahwa Anda sudah baca, Anda sudah lihat, Anda sudah masuk ke sana. Nanti guru Anda bisa melihat, oh ya, kamu udah baca gitu ya, kamu udah lihat. Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, di topik 1 guru ngasih tugas. Ini ada gambar tangan kecil nih. Nah, nanti akan ada beberapa bagian ya. Ada beberapa model yang akan Anda sering lihat. Nomor 1 itu tugas yang gambar tangan ya. Begitu nanti di topik itu, topik 1, 2, dan 3 ada gambar tangan seperti itu, berarti guru ngasih tugas. Anda bisa kerjakan, nanti upload juga di situ. Untuk tutorialnya nanti menyusul. Kemudian yang kedua chatting. Berarti kalau ada gambar logo seperti itu, guru minta kita chatting. Masuk ke sana, lihat jam mulainya. Nanti masuk, kita bisa chatting bersama untuk semua peserta mapel ya, yang ikut di mapel ini. Kemudian ada forum diskusi atau tanya jawab, nomor 3 itu. Nanti kalau gambarnya seperti itu, berarti guru pengen kita masuk ke forum diskusi, kita bisa nanya ke gurunya, atau kita bisa menanggapi dan seterusnya ya, bisa menanggapi komentar-komentar dari teman-teman dan seterusnya. Yang keempat ada quiz, kalau ada checklist, berarti guru ngasih quiz. Nah, tinggal nanti kerjakan kuisnya, tinggal diklik ya nama kuisnya, kerjakan. Kuisnya bisa berupa pilihan ganda, bisa essay ya, bisa betul salah, bisa drag and drop, bisa mencocokkan dan seterusnya. Banyak model, tergantung nanti gurunya mau ngasih kuisnya seperti apa. Yang kelima, kalau nanti ada gambar seperti itu, berarti guru ngasih file. Contoh di sebelahnya ada huruf P kecil, berarti itu guru ngasih file PowerPoint. Kita tinggal klik, nanti akan ke-download otomatis di komputer atau di HP kita. File materinya
terserah gurunya, bisa PowerPoint, bisa Word, bisa PDF ya, dan seterusnya. Nanti kita klik ke download, kita tinggal baca ya materi yang dikasihkan oleh guru mapelnya. Kemudian yang nomor 6, yang di sebelah kirinya itu video. Jadi kalau kita klik nanti logo itu, nah berarti kita diarahkan untuk nonton video. Kita tinggal play, nanti videonya akan tayang di situ. Atau bisa juga guru nanti ngasih alamat linknya, alamat webnya. Begitu kita klik, nanti akan lari ke alamat web yang dituju. Jadi nanti ada dua model, guru bisa memposting videonya di situ, kita langsung nonton di situ, tinggal play, atau bisa juga nanti guru ngasih linknya, kita klik nanti dia akan pindah ke alamat yang dituju. Nah, ini nanti fitur-fitur yang akan banyak Anda jumpai di e-learning. Masih ada yang lain, tapi yang pokok ini. Oke, gimana cara mengakses tugas, chat, cara menggunakannya ya, forum dan seterusnya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sengaja ya kita potong-potong biar tidak terlalu panjang. Nah, begitu udah selesai, nah Anda bisa keluar dari sistem, tinggal ke kanan atas di pojok, ada panah kecil. Kalau Anda ganti profil, berarti itu yang gambar bulatnya itu nanti gambar wajah Anda. Kalau diganti profilnya dengan gambar sendiri gitu ya. Nah, setelah diklik panahnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Anda tinggal pilih logout. Nah, Anda keluar dari sistem. Pastikan logout, apalagi kalau Anda sering menggunakan komputer yang digunakan bersama-sama ya. Jadi tidak diganggu lah sama orang lain. Oke, itu mungkin sekilas gambaran cara mengakses e-learning yang kita miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk teknis masing-masing dari kegiatannya seperti yang tadi saya sampaikan, tugas, kuis, forum, dan seterusnya akan ada di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.